Inna akramakum 'indallah atqakum. Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah, wahai manusia, yaitu takwamu. Bukan dari mana bangsamu. Maka Nabi SAW menyatakan, La fadla li'arabiyin ala ajamiyin illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan dari bangsa Arab di atas yang bukan Arab, kecuali takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel kami, Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Amin. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin bereaksi terhadap salah satu video dengan narasumber Ustadz Adi Hidayat yang secara keilmuan saya sangat apresiasi. Beliau sangat mumpuni terhadap ilmu agama. Bahkan beliau adalah salah satu tokoh ulama muda ya, bahkan bisa dikategorikan intelektual muda Islam, karena di usia dia yang saya ikuti perkembangannya dari usia 34 hingga sekarang mungkin mendekati 40 tahun, ilmunya benar-benar bisa sangat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah teman-teman, dalam masalah nasab ya, Haji Rhoma Irama sudah memberikan keputusan bahwa statement beliau hakul yakin bahwa nasab Balawi ya yang dipanggil Habib Indonesia, beliau meyakinkan bahwa dalam tinjauan sejarah, filologi, ilmu nasab dan lain sebagainya, beliau sudah hakul yakin bahwa kaum Balawi tidak terkonfirmasi sebagai cucu Nabi, tidak tersambung transmisinya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi beliau mengutip Al-Quran bahwa manusia yang paling bertakwa, ya, yang paling mulia itu yang paling bertakwa. Disinilah ya Haji Rhoma Irama memberikan suatu perbandingan kepada kaum muslimin. Artinya apa? Artinya tidak ada kebencian Haji Rhoma Irama terhadap kaum Balawi yang sekarang. Bahkan Habib Rizik ya dan Habib yang lain, beliau akan memanggil Al-Mukarram, Al-Ustadz apabila mempunyai ilmu agama yang mumpuni. Nah, itu sedikit cuplikan dari Haji Rhoma Irama. Nah, tapi saya tidak masuk ke situ dulu ya. Saya hanya bereaksi terhadap Ustadz Adi Hidayat yang saya melihat channel terbaru beliau, kalau nggak salah hari Jumat atau Sabtu diupload ya, pun sama terhadap Rhoma Irama. Cuman Ustadz Adi Hidayat ini lebih kepada netral menurut saya. Tidak mendukung Balawi, tidak mendukung ulama Nusantara. Artinya Ustadz Adi Hidayat ingin kita bersatu. Paham teman-teman ya? Itu luar biasa ya. Nah, bagaimana videonya? Mari kita saksikan bersama, nanti kita akan reaksi secara positif. Selamat menyaksikan. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ya, yang paling mulia adalah ketakwaannya di hadapan Allah. Nah, nasab ini persoalan yang sangat sensitif. Mau kita melakukan pendekatan dengan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang tersambung pada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, saking sensitifnya Nabi memberikan pengingat. Jika nasab yang benar itu kemudian sengaja diputus, maka resikonya adalah kufur. Ma min rajulin idda'a, tidaklah seorang lelaki mengaku li ghairi abihi, kepada menasabkan sesuatu kepada yang bukan dari bapaknya, jalur nasabnya, fahuwa kufrun, maka dihukumi dengan kufur. Ya, jadi kalau ada seseorang yang dengan pandangan tertentu mencoba memutus nasab seseorang yang sudah valid, tercatat, terbukti, dan ternyata nasab itu benar, kemudian mencoba untuk diputus, maka resikonya kufur. Ini kan masalah. Nah, kemudian juga dalam hal yang sama ketika ada seseorang menisbatkan yang bukan kepada nasabnya, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau seseorang mengaku-ngaku bagian dari nasab yang bukan nasabnya, maka tempatnya jadi neraka. Nah, oleh karena itu ini persoalan yang tidak mudah. Ya, jadi jangan ditarik ke ranah kalangan masyarakat awam. Selesaikan di ranah ilmiah, ada pengujinya, ada hakimnya, ada bukti-buktinya, ada sistematikanya, sehingga tidak nanti banyak orang terjebak pada satu masalah yang ini jadi problem kemudian hari saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang akan bertanggung jawab kalau tiba-tiba ada orang mencaci maki nasab tertentu, kemudian tidak seperti kenyataannya, dan dia menghukumnya terputus, lalu terkena kemudian dengan ancaman hadis ini? Yang bertanggung jawab siapa? Kan jadi masalah. Nah, jadi nasab itu sangat sensitif, dinisbatkan kepada yang bukan dari turunannya masalah, mengaku-ngaku bermasalah, berbangga-bangga juga masalah. Ya, kita ketahui bersama dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis riwayat Muslim, ketika seseorang menjelang sholat berbangga-bangga dengan nasabnya, dengan kakeknya. Ya, satu mengatakan kakeknya ini, satu mengatakan kakeknya ini, maka Nabi merespon dalam doa yang tidak itu. Ya, sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd, sampai ke ujungnya wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya, tidak ada yang lebih unggul, kakeknya si fulan atau kakeknya si fulan. Ini memberikan kesan bahwa nasab itu pada akhirnya di hadapan Allah, ya, keseluruhannya itu akan sirna seluruhnya kecuali amal saleh kita. Nah teman-teman, demikianlah salah satu cuplikan dari Ustadz Adi Hidayat yang sedikit saya tampilkan ya, karena ini kan disclaimer ya. Dan semoga tim Ustadz Adi Hidayat memberikan izin saya ambil cuplikan sedikit
andai kata keberatan pun nggak masalah, andai kata saya disuruh menghapusnya atau di take down sama YouTube. Insya Allah demi kebaikan bersama ya. Nah, di situ Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa nasab dengan sendirinya akan sirna, dalam arti tidak dipandang di akhirat, melainkan hanya manusia yang bertakwa. Ya, walaupun di sini saya melihat Ustadz Adi Hidayat ingin kita bersatu, kita berdamai, jangan ada konflik lagi di antara umat Islam. Saya paham, itu bagus tujuan Ustadz Adi Hidayat, agar kita tidak ada polemik lagi. Cuman, mohon izin Ustadz Adi Hidayat ya, secara keilmuan saya akan jauh dengan antum. Ya, secara keilmuan Anda lebih hebat dari saya. Hanya sedikit masukan dari saya ya. Masukan dari saya bukan bermaksud menggurui. Mohon izin ya, mohon maaf sekali untuk Ustadz Adi Hidayat. Nah, artinya apa? Ketika Haji Romai Rama memberikan statement ya per hari ini, per minggu ini, bahwa beliau hakul yakin bahwa nasab Balawi tidak terkonfirmasi sampai ke jalur Rasulullah SAW ya, dari sumber filologi, dari sumber nasab, dari tes DNA dan lain sebagainya. Namun beliau sangat memuliakan ya, memuliakan apabila ya dzuriyah yang belum terkonfirmasi ini ya ahli agama, paham agama, beliau akan menyebutnya al-mukarrom, al-ustad Rizik Sihab, al-ustad Asegab, al-ustad Bahar Smait. Itu luar biasa, itu udah adil menurut saya. Artinya tidak ada konflik, tidak ada penghinaan, tidak ada gesekan lain sebagainya. Kenapa? Karena dalam tinjauan yang beliau miliki dengan beberapa referensi, beliau dengan hakul yakin mengatakan seperti itu. Pun demikian dengan ustadz yang juga bukan, maaf ya, ustadz kaleng-kaleng ya, Ustadz Imaldi Al-Bantani itu bukan ustadz sembarangan, artinya secara keilmuan pun mereka mumpuni. Nah, kita harus memuliakan di situ, paham nggak? Nah, kembali ke Ustadz Adi Hidayat, mohon izin, saya tidak bermaksud menggurui ya. Secara keilmuan beliau lebih hebat dari saya secara keilmuan. Saya yakin, hakul yakin ya. Beliau hafal Al-Qur'an di luar kepala, paham letak posisi segala sebagainya. Mohon maaf ya. Cuman di sini tujuan Ustadz Adi Hidayat ya ingin mendamaikan semua pihak, dari golongan Balawi pun dari golongan ya mungkin boleh dikatakan pribumi gitu loh. Tapi secara nggak langsung saya melihat Ustadz Adi Hidayat ini tidak netral. Mohon maaf Pak Ustadz ya. Kenapa saya anggap nggak netral? Begini loh, condong kepada ke ulama Nusantara gitu loh, tapi tidak menjatuhkan ya kaum Balawi. Memang secara organisasi Muhammadiyah ya sudah paham lah mana yang tersambung ke Rasulullah, mana yang tidak. Karena dari masalah nasab ini ya, tanpa sadar saya pun menserangkip lagi Ustadz Adi Hidayat yang melakukan tausiah ketika pemimpin dari Nahdlatul Ulama, ketua dari Muhammadiyah, itu nasabnya tersambung kepada Rasulullah. Itu saya pelajari bin-binnya. Namun setelah saya pelajarin, itu memang klannya tidak nyambung kepada Balawi. Tapi saya menghargai Ustadz Adi Hidayat ya. Walaupun tidak secara langsung mengatakan bahwa Balawi tidak terkonfirmasi, seenggaknya tujuan Ustadz Adi Hidayat itu bagus. Ingin menyatukan umat Islam, tidak terpecah belah, dan tidak terkotak-kotak. Kan begitu ya. Cuman masukan saya, Al-Mukarrom, Al-Ustadz Adi Hidayat, mohon maaf, mohon izin sebelumnya, bahwa justru pandangan netizen tuh begini loh yang saya cermati loh. Diharapkan seorang Ustadz Adi Hidayat itu memberikan nilai lebih terhadap masalah nasab ini. Kenapa? Karena seorang Ustadz Hidayat adalah seorang yang mumpuni di bidang keilmuan. Gitu loh. Memang beresiko, mohon maaf beresiko ya. Andai kata mendukung ya secara langsung ke klan Balawi atau ke ulama Nusantara, nanti ada mungkin ya golongan Ustadz Adi Hidayat pendukungnya yang tidak suka, atau mungkin sedikit yang akan membenci. Dan saya yakin itu sunatullah. Memang harus ada resiko. Ya. Mohon izin ya Pak Ustadz Adi Hidayat, mohon izin ya, tidak ada rasa kebencian, saya hanya bereaksi aja. Tujuan antum baik untuk menyatukan. Namun setelah saya cermati, justru orang pintar seperti Anda, orang pintar seperti Ustadz Adi Hidayat itu memberikan pencerahan terhadap umat secara keilmuan, gitu loh. Walaupun tidak menyebutkan klan ini, tidak menyebutkan klan itu, seenggaknya Pak Ustadz Adi Hidayat bisa, gitu loh, bisa menyambungkan, bisa mentransmisikan dari masalah yang terjadi sekarang ini, ya sebagai contoh ya, Wali Songo itu bagaimana, kenapa nyambung ke Rasulullah, bagaimana klannya, bagaimana transmisinya, lalu dari Balawi bagaimana, sehingga netizen atau kita umat Islam bisa belajar dari situ, gitu. Kenapa ini penting Pak Ustadz Adi Hidayat? Karena mohon maaf, antum sangat luar biasa secara keilmuan, saya salut. Nah, dengan keilmuan Anda yang tinggi itulah diharapkan Anda menjadi mediator, walaupun Anda bermaksud baik, ya diharapkan MUI itu turun ya untuk meredakan keadaan. Tapi alangkah bagusnya ketika Anda gitu mengadakan sedikit waktu untuk menganalisa mana yang lebih mendekati kebenaran. Memang ada risiko di situ.
Tapi insya Allah ketika kebenaran itu ditampilkan, insya Allah tidak ada yang akan membenci Anda. Kan gitu ya. Seperti Anda pernah mengatakan bahwa Rasul dihina, Rasul dicaci. Kita siapa? Nggak mau dihina, nggak mau dicaci, kan gitu ya. Mohon izin ya Ustaz Dia ya. Ini hanya masukan saya aja, reaksi saya aja. Kenapa? Saya sudah mencermati channel Anda yang kemarin, yang 2 kali gitu, masalah nasab. Nah, ini berbeda dengan Ustadz Abdul Somad yang pada salah satu videonya itu beliau menyambungkan nasabnya Balawi itu sampai ke Rasulullah gitu loh, lewat jalur yang Balawi sekarang sedang diyakini tidak terkonfirmasi gitu loh. Tapi nggak masalah, kita nggak benci Ustadz Abdul Somad ya, mereka sudah kita seiman, termasuk UA, Daas Latif, Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad ya, Rizik Syihab ya, Bahar semua kita seiman. Tapi minimal di sini masalahnya kan adalah keilmuan yang apabila tersambung, alhamdulillah gitu loh, kita akan muliakan gitu. Walaupun tidak tersambung, toh kita akan muliakan sebagai anak bangsa ya, di bawah naungan Republik Indonesia ya, di bawah Kesatuan Negara Republik Indonesia, di mana umat Islam kita ya mungkin sudah pada tahu semua ya bahwa kita umat Islam terbesar di dunia, jangan sampai terpecah. Sehingga nasab ini penting untuk apa? Karena disinyalir begini loh, ada pandangan ya klan, mohon izin ya, klan mereka itu lebih tinggi gitu loh dari pribumi. Mohon izin nih, seenggaknya mereka lebih terhormat, Mukibin itu seenggaknya melihat mereka bukan dari jalur ilmunya gitu loh, tapi sebagai zuriyah cucu Rasulullah. Sehingga alim ulama yang ada di Nusantara itu kan kalah status penghormatannya. Kenapa? Karena beliau yang tersambung kepada jalur Rasulullah. Nah, satu sisi Kiai Haji Imanuddin atau Haji Ramadan ingin menjelaskan bahwa kita bisa masuk surga, kita terhormat ya, kita mulia, sangat mulia, terkonfirmasi oleh firman Allah, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa ya, tidak ada hubungan dengan nasab. Yang ada hubungan dengan nasab ya alhamdulillah silakan gitu loh, kita nggak iri. Minimal yang punya golongan nasab sampai ke sana pun jangan menyombongkan diri gitu, paham ya? Kenapa? Di sini pun saya ingin memberikan masukan kepada Terah Wali Songo yang menutup diri, yang tidak terbuka. Sekarang ketika ada masalah seperti ini, ada makam palsu segala macam, mereka secara langsung baru sadar, baru terbuka. Setelah masalah ini baru tampil, mereka baru terbuka, baru membaca kitab, baru melihat manuskrip terdahulu yang lama tersimpan, yang tidak terbuka. Mohon izin ya, Terah Wali Songo ya, ini pelajaran buat kita semua. Sedangkan dari dulu pada masanya kita sudah maklum, antum tersambung ke sana dengan sebutan Syahid atau Syarif. Sekarang Habib secara nggak langsung dibatalkan oleh tesis Kiai Haji Imanuddin, lalu menjadi rame. Sedangkan mereka sudah punya mukibin yang sangat luar biasa ya, yang sangat banyak. Nah, kembali kepada Ustadz Adi Hidayat, mohon izin Pak Ustadz ya, harapan saya itu justru karena keilmuan Anda, karena kecerdasan Anda, karena intelektual Anda yang luar biasa, Anda masuk di sini. Memang ada risiko, saya yakin. Risiko mungkin ya, mohon maaf ya, mungkin dibenci. Tapi yakinlah ketika orang objektif, ketika orang ingin belajar, ketika orang ingin menambah wawasan tentang keilmuan keislaman, nggak bakal benci gitu loh. Termasuk saya. Nggak mungkin benci, ini hanya masukan aja gitu loh. Agar orang-orang cerdik pandai gitu membuka diri. Sebagai contoh gini ya, kemarin ada salah satu tokoh yang punya gelar profesor, Mahmud MD. Beliau bahkan tidak meyakini Balawi tersambung ke Rasulullah. Sedangkan tokoh ini kan profesor, orang pintar ya, punya gelar. Apa kita mentahkan, kita nggak percaya gitu loh. Kan nggak gitu ya. Jadi ketika Ustadz Adi Hidayat posisinya sekarang netral, saya maklum, nggak ada masalah, itu hak antum ya, hak seorang ustadz, nggak ada masalah. Agar di sini mendukung, di sini tidak ribut, di sana juga tenang, nggak mendukung. Posisi Anda di tengah-tengah, saya paham, nggak ada masalah. Tapi secara tersirat Anda mengatakan bahwa yang paling mulia manusia, yang paling bertakwa, itu secara nggak langsung kan sesuai dengan yang digaungkan oleh Haji Romai Rama. Itu loh tujuannya loh sebetulnya loh. Ya, bahwa kita sadar yang punya gelar ya sampai kepada Rasulullah, ya silakan, alhamdulillah. Minimal tunjukkan kepada kita umat Islam bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana tindak tanduk sepak terjang Rasulullah, buktikan kepada kita sehingga kita bisa mencintai. Toh dengan statusnya tidak di atas kiai-kiai ulama Nusantara kita, karena mereka juga ahli agama gitu loh. Karena dipahami ya, sehingga kontra nasab ini menjadi polemik dan sangat bernilai akademis sebetulnya untuk kaum cerdik pandai. Bukan harus berantem, bukan harus membela luar biasa. Kenapa? Karena begini teman-teman ya, mohon izin sebelumnya ya, ketika kita harus percaya ya sama sesuatu yang bukan bagian dari rukun Islam, itu kan menyalahi aturan dalam Islam ya. Ya, kita percaya pada malaikat wajib, tapi percaya kepada zuriyah Nabi kan tidak wajib. Paham ya? Sehingga porsinya kita harus adil di sini.
gitu loh. Kita nggak usah mencela, tapi mempelajari gitu loh. Saya pun masih mempelajari sampai sekarang. Kadang saya transkrip itu Kiai Imaduddin, kadang Habib Rizik saya transkrip ya. Di media saya transkrip, saya pelajari bin saya sampaikan nanti ketika ada waktu lagi ya. Kenapa masih saya pelajari di situ? Ini menarik bagi kita yang mau belajar, kan gitu kan. Nah, akhir kata untuk Ustadz Adi Hidayat, mohon maaf apabila ada kata-kata yang saya kurang berkenan atau kata-kata saya yang salah, mohon izin, tidak bermaksud menggurui. Saya kalah jauh ya secara keilmuan terhadap antum. Nah, sedikit saya ingin membacakan buku Dr. Yusuf Al-Qaradawi ya, di halaman 57 ini menarik ini. Ada kalimat beliau yang mengatakan seperti ini. Sudah seharusnya seorang muslim memperhatikan urusan agamanya, karena agama merupakan substansi wujud dan ruh alam semesta. Tuntutan agama adalah tuntutan manusia yang pertama, dan ketetapan-ketetapannya merupakan masalah yang esensial, karena ia berhubungan dengan kezaliman, keazalian, kekekalan, serta berhubungan dengan kelanggengan di surga atau kekekalan di neraka. Nah, ini dari karya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2. Ya, teman-teman ya, bisa baca di sini ya. Nah, apabila para budayawan yang beragama Islam mengadakan berbagai pertemuan untuk membicarakan dan mendiskusikan masalah keagamaan, hal itu merupakan langkah yang sangat bagus, karena pada hakikatnya agama bukanlah monopoli para sarjana agama. Ya, tetapi hal ini semuanya kewajiban bagi setiap muslim untuk mengkaji dan mendalami agamanya. Nah, ini luar biasa ya menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini ya. Nah, dari uraian yang singkat ini, seenggaknya saya bisa menyimpulkan bahwa yang dilakukan oleh Haji Romai Rama ya terhadap kaum Balawi ya nasab ya, itu tidak serta-merta disalahkan karena bernilai akademik. Pun Ustadz Adi Hidayat ya tidak juga kita salahkan, karena posisinya dalam hal ini kan netral, walaupun cenderung menurut saya nggak netral, lebih condong ke Haji Imaduddin, atau yang selama ini mengkonfirmasi bahwa kaum Balawi tidak terkonfirmasi kepada jalur Rasulullah. Namun bagaimanapun juga kita muliakan seorang Ustadz Adi Hidayat yang secara keilmuan sangat mumpuni ya, sangat kredibel, dan bisa dijadikan tolak ukur kebenaran dalam menyampaikan nas-nas Al-Quran dan keilmuan secara Islam. Nah, saya menunggu untuk apa? Untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat umat Islam gitu loh. Nah, kemarin ada salah satu netizen yang menanggapi channel saya itu begini, justru Pak Adi Hidayat yang memberikan tausiah mana yang benar mana yang baik, karena antum menguasai keilmuan. Nah, itu kan menariknya, makanya saya angkat tema di sini gitu loh. Mohon izin ya Pak Ustadz Adi Hidayat ya, saya muliakan Anda selayaknya seorang ulama gitu. Nah, untuk Ustadz Rizik Syihab ya, saya mengikuti Haji Romai Rama bahwa antum mulia gitu loh, antum nggak terhina ya, Tan Bawi nggak terhina. Andai kata Anda punya peran di Republik ini, alhamdulillah nggak ada masalah ya. Minimal yang sekarang sedang ramai katanya ada ya makam palsu, yang ada pembelokan sejarah, mohon diklarifikasi ya, mohon ditanggapi secara bijak, sehingga umat Islam Indonesia yang masih menyambut terahnya ke Nabi tidak berbenturan gitu loh. Mari kita saling mendamaikan ya, jangan sampai ada perpecahan. Kalau ada kontribusi Anda di negeri ini, alhamdulillah nggak ada masalah, kita nggak menghina kok. Minimal sejarah itu benar, jangan sampai diputarbalikan, kan gitu ya masalahnya. Nah, semoga masalah nasab ini cepat selesai, cepat ada kesimpulan, dan kita bisa bersatu kembali ya. Mohon maaf untuk Ustadz Adi Hidayat apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan kepada Haji Romai Rama, saya sangat apresiasi ketika Anda dengan hakul yakin mengatakan bahwa kaum Balawi tidak terkonfirmasi dengan ilmu yang Anda miliki. Saya apresiasi di situ ya, sehingga kita netizen semua bisa belajar dari sini ya, nggak usah emosi, kita bisa belajar, ada pelajaran di sini bisa kita ambil hikmahnya. Untuk apa? Untuk agama kita. Selama ini kita taunya silsilahnya nyambung ke Nabi selama ini ya, tapi ketika ada pemahaman yang kontraproduktif, yang tidak sesuai, seenggaknya jangan emosi dulu, kita pelajarin gitu loh. Oh, kita kan umat Islam diberikan akal ya, bagaimana kita bisa belajar dari hal-hal seperti ini ya, tidak berkonflik, paham ya? Seperti channel saya sebelumnya, walaupun agak-agak apatis saya merasakan bahwa orang udah kebulan kita bahas nasab gitu ya, mau izin ya, namun jangan berkepanjangan, minimal ada keputusan lah ya, nggak mengikat, tapi untuk pencerahan umat Islam bangsa Indonesia gitu ya. Karena banyak sekali nih ya yang motong video tapi tidak ada reaksi bagaimana mengcounter secara positif ya, hanya membabi buta ya, hanya mengkomparasikan ya, hanya mengadu domba. Dan apalagi sekarang yang adu domba siapa, yang melintir siapa, agak bingung saya. Masing-masing seakan-akan diadu gitu loh. Pihak Rizik Syihab merasa diadu,
pihak ini pun kebingungan, kok yang diadu sekarang siapa? Saya pun makin bingung nih, siapa yang diadu? Padahal masalahnya cuma masalah akademik aja. Andai kata ada data-datanya, silahkan diuraikan. Andai kata nggak mau tes DNA, ya nggak apa-apa, kita nggak bisa maksa. Andai kata mau, ya yakin, ya mungkin lebih memperkuat lagi. Ya, bayangin loh, saya bayangin ketika Ustadz Rizik Syihab, Bahar Smith tes DNA, saya bayangin loh, ketika mereka tersambung ke Dzurriyyah Rasulullah, bagaimana Kiai Haji Manudin, bagaimana Kiai Haji Roma Irama, bagaimana seorang Ustadz Adi Hidayat, apakah mencela? Kan enggak. Apakah menghina? Kan enggak. Justru mengapresiasi, kan gitu kan? Itu andai kata, gitu. Tapi andai kata tidak mau pun kita tidak mencela, silakan, itu hak antum, nggak ada masalah. Minimal dari kedua belah pihak sekarang memberikan pemahaman kepada umat Islam bangsa Indonesia, ya, secara narasi, intelektual, pembenaran yang nggak usah terlalu emosi, ya. Kenapa? Karena saya melihat beberapa konten orang yang menyanggah, ya, konten dari pihak, ya, mungkin boleh katakan kaum Balawi, ya, ketika sedang melakukan manuver atau pergi atau show atau sebutannya ceramah agama, kalau bisa isi, ya, dengan kalimat-kalimat yang membumi, ya, yang kata bahasa gaul itu yang berdaging lah, gak usah orasi gitu, ya. Kenapa? Karena nanti akan dibenturkan, ya. Namun saya apresiasi dengan Al Ustadz Rizik Syihab yang beberapa waktu lalu mengatakan bahwa andai kata kita cucu Rasulullah, andai kita terkonfirmasi, jangan juga kita sombong, itu luar biasa gitu loh. Dan juga kita merasa lebih tinggi dari orang-orang pribumi, itu luar biasa. Dan kepada netizen semua, ya pendukung Muhyiddin, pendukung Ustadz dan lain sebagainya, harapan saya, mari dudukkan tokoh, ya sewajarnya. Artinya seorang ulama, bagaimana kita mendudukkan seorang ulama, seorang kiai bagaimana, gitu loh. Kenapa? Karena ketika kita nanti, ya, mungkin wafat, ya, nasab itu tidak ada urusannya, amal ibadah kita yang mengangkat kita di sana, ya, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita belajar di sini, belajar nasab, dan itu bukan masalah Habib aja, ya. Ada pendiri Muhammadiyah, ada pendiri ulama yang nasabnya tersambung pada Rasulullah, itu kita pelajari, ya. Kenapa bisa sampai pelajari? Itu kelannya sampai kemana? Apakah sampai Balawi? Apakah tidak? Itu ilmu. Kita nggak bisa terbatas. Kita nggak bisa harus putus untuk belajar. Nggak ada masalah. Insya Allah semua ada hikmah di balik ini semua. Ya teman-teman, ya. Demikian, ya, reaksi dari saya, ya. Semoga kita bisa bersatu pada negara Republik Indonesia tercinta, di mana kita sudah bertahun-tahun polemik nasab yang masing-masing bersikukuh bahwa saya tetap Dzurriyyah Rasulullah SAW. Ya nggak masalah, namun yang mengcounter pun alhamdulillah, ya, memberikan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak sebatas emosional. Demikian, ya, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kami mohon maaf, dan ini semata-mata hanyalah reaksi, ya, untuk seenggaknya ada nilai plus, nilai tambah secara keilmuan, ya, dari pihak Muhyiddin, dari pihak masyarakat, ya, yang mungkin sekarang sedang bingung ikut yang mana, yang nggak usah, ikut kebenaran aja, ikut Quran, ikut hadis, ikut ulama-ulama yang benar. Dan kita tidak terpecah di sini, ya, selama itu nilai akademis. Ingat, ya, percaya Habib itu bukan, percaya Said itu bukan bagian dari rukun iman, rukun Islam, ya. Jadi nggak usah khawatir, mohon izin, ya, ketika Anda nggak percaya oleh satu klan, Anda berdosa masuk neraka, yang nggak gitu juga, ya. Ingat, ya, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Nah, silakan Anda baca lagi referensi yang ditujukan, yang banyak berada di masyarakat, ya, di toko buku, ya, tentang nasab, ya. Insya Allah nanti akan terbuka pikiran kita, akan bisa memberikan wawasan, akan bisa menyimpulkan, sehingga generasi kita, ya, nggak mengerti sejarah, tapi dasarnya itu nggak sesuai, ya. Sejarah harus benar, sejarah harus valid, ya, sejarah nggak boleh dibelokkan, dan kita memuliakan semua, ya, entah itu kaum Balawi, entah itu kaum Nahdien, entah itu kaum Muhammadiyah dan lain sebagainya. Kita bersatu dalam ikatan negara Republik Indonesia, umat Islam bangsa Indonesia, ya. Sudah banyaklah pada masa lalu tokoh-tokoh pergerakan, tokoh-tokoh Islam-Islam yang radikal segala macam, sudahlah. Kemarin juga hari ini, kemarin, ya, mohon maaf, ya, Ustadz Rizik Syihab, ya, terus menantunya sudah memberikan statement bahwa mereka bagian dari negara Republik Indonesia. Untuk itu mereka bukan musuh kita, kan gitu, ya. Mereka bagian dari negara kita. Untuk itu kita sebagai warga negara Indonesia, ya, sudah juga jangan anggap mereka orang asing gitu loh, orang yang bukan bagian dari negara Indonesia, ya. Narasinya banyak berkembang sekarang, kan, ya, dari Yaman lah, dari Hadramaut lah, segala macam lah. Satu sisi mereka menyatakan bahwa mereka adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Ya sudah, sekarang win-win solusinya adalah ketika Anda mendeklar diri sebagai bagian dari negara Republik ini,
ya sebisanya ya, sebaiknya nggak usah juga menghina seorang presiden ya, yang kita mengakui negaranya gitu loh. Nggak usah juga kita menghina menteri, menghina segala macam. Andai kata punya masukan ya, dari kebijakan yang nggak sesuai, ya sudah disuarakan lewat mana? Lewat DPR ya, lewat jalur yang sesuai. Nggak usah marah-marah atau menggunakan kalimat-kalimat yang kotor, tidak sesuai dengan syariat, yang itu makin menjatuhkan, meruntuhkan nilai Islam, apalagi nilai kebaikan yang ada pada agama Islam. Demikian ya, mohon izin ya apabila ada sedikit panjang ya. Yang jelas saya mohon maaf sekali lagi untuk Ustadz Adi Hidayat yang saya anggap kurang netral di sini. Arti kurang netral itu ya lebih condong ke pihak sana gitu. Khawatir ya nanti Pak Ustadz kalau memberikan statement yang benar-benar spesifik, khawatirnya mungkin nggak adil gitu ya. Tapi kembali lagi kepada Pak Ustadz Adi Hidayatnya, yang masukan saya aja ya. Orang-orang seperti Pak Ustadz itu kita tunggu secara intelektual, secara keilmuan ya. Dan saya yakin Anda mumpuni ya untuk membahas nasab. Walaupun Anda ingin persatuan dan persaudaraan, tidak ingin lebih berlanjutan. Saya paham dan saya cukup maklum. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.